كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل وآل وأصحابي كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزل wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha sadidul iqab. Sadaqallahul azim. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura. Ma apa-apa barang. Afa ini fa'i. Fa'i itu barang rampasan. Barang tatkala peperangan yang ditinggalkan musuh itu namanya fa'i. Ma'afa Allah, apa-apa barang yang dari rampasan itu asalnya dari Allah. Ala rasulihi, yang diberikan kepada rasulnya, kepada kanjeng Nabi Muhammad. Min ahlil qura, dari ahli qura, ahli yang apa itu, yang jadi musuh dalam peperangannya itu. Biasanya yang jadi musuh itu dari ahli orang-orang kafir, dari bangsa Quraisy, bangsa Nadir, dari bangsa Khaybar, Fada, banyak. Itu dikatakan ahlil qura. Falillahi, itu semua untuk Allah. Walir rasul, untuk rasul. Walidil qurba, untuk keluarga karib, keluarga dekatnya Rasul. Wal yatama, dan untuk anak-anak yatim. Wal masakin, dan untuk orang-orang miskin. Wabni sabil, dan untuk orang-orang yang musafir. Jadi harta rampasan itu
yang berasal dari Allah itu diberikan kepada Kanjeng Nabi, yang didapat dalam peperangan, harta rampasan, itu diberikan, punya hak, falillahi wali rasul, Allah dan Rasulnya juga punya hak, walidil qurba, dan diberikan juga kepada keluarga dekat, keluarga karib. Qurba itu karib, kalau bahasa Indonesianya karib, saudara karib atau teman karib. Wal yatama, dan orang-orang yatim, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan, orang musafir. Boleh harta itu diberikan kepada mereka dengan niatan lillah. Kanjeng Nabi juga dapat. Kanjeng Nabi juga dapat. Kanjeng Nabi itu kalau nggak salah dapat 10% atau 30%. Banyak. Jadi misalkan kita mendapatkan harta, kalau sekarang ada kelebihan harta, keluasan rezeki, itu niatkan karena Allah. Berikan kepada saudara dekat yang membutuhkan. Berikan ke keluarga dekat yang membutuhkan. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Keluarga dekat yang membutuhkan maksudnya seperti apa? Orang yang banyak hutang. Jadi sampai misalkan keluarganya, omnya, sepupunya punya hutang, bantu dia. Niatkan karena Allah. Wal yatama, dan anak-anak yatim yang miskin. Ada anak yatim tapi kaya raya. Anak yatim yang miskin. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Sekarang banyak salah pemberian bantuannya. Yang penting rumahnya disemprot, orang miskin dapat bantuan. Berarti jiwanya kebanyakan sekarang orang itu jiwanya yang miskin, butuh perhatian, itu miskin jiwanya itu. Caper, miskin. Berkelakuan aneh, itu miskin. Ini di luar konteks miskin harta ya. Miskin perhatian. Cari gara-gara, itu miskin. Jiwanya miskin. Misalkan di kampus ada orang yang caper, berarti menandakan dia itu di keluarganya kurang perhatian, miskin perhatian, butuh diperhatikan orang lain. Kadang sampai melakukan hal yang gak wajar biar diperhatikan, banyol atau apa. Itu menandakan di keluarganya dia miskin perhatian, di luar konteks harta. Jadi kalau sampean di dalam jiwanya terdapat miskin perhatian, berarti sampean akan bertingkah yang di luar sewajarnya. Misalkan di luar aturan sampean bertingkah seperti itu menandakan jiwanya miskin. Apa contohnya, Pak? Misalkan di sini kebiasaan, misalkan udah jadi budaya di sini, misalkan sampean tadarusan, terus sampean nggak tadarusan, sampean tuh miskin jiwanya sampean. Kenapa? Pingin diperhatikan. Iya, penyakit itu. Pingin ditegur, penyakit. Hati-hati. Banyak macamnya miskin di sini.
terutama miskin jiwa, menandakan bahwa di dalam keluarganya dia kurang perhatian. Jadi butuh perhatian, butuh asupan perhatian dari orang lain, ingin diperhatikan orang lain. Jiwanya miskin. Kalau sudah miskin, meminta belas kasihan dari orang lain. Dengan cara apa? Keluar dari aturan yang ada. Miskin jiwanya, perlu disambuni. Wabnis sabil, yang dalam perjalanan, apanya yang jalan? Akalnya, pemikirannya yang jalan, keinginannya yang jalan. Keinginannya ingin ini. Butuh perhatian juga orang yang seperti itu. Banyak keinginan, tapi tindakannya nggak ada. Apa namanya? Ya musafir, akalnya musafir kemana-mana. Orang punya ini, pingin ini. Orang punya mobil, pingin mobil. Orang punya sepeda motor yang terbaru, pingin punya motor. Terus bermusafir, jiwanya bermusafir. Apa gunanya harta? Kembali lagi ke harta sudah. Itu tadi sekilas info. Jadi jangan sampai kita itu keluar dari aturan yang ada. Misalkan di kampungnya sampean kampung muslim semua, terus sampean pakai celana pendek, atau nggak pakai celana, berarti sampean miskin, gila ya. Akhirnya ke gila hormat, gila sanjungan, gila pujian, miskin. Jauhkan dari sifat-sifat jiwa yang miskin. Harus kaya. Kenapa kok harta itu dibagikan? Ini masuk ke harta lagi. Dibagikan ke saudara karib yang punya hutang banyak, butuh. Kaya, iya, misalkan kita punya saudara kaya tapi karena bangkrut dia, kita bantu dia. Anak yatim yang kehilangan orang tuanya, bapaknya, hartanya banyak, iya, tapi dia butuh perhatian. Jangan sampai dia itu miskin. Karena yatim yang miskin bahaya. Banyak sekarang itu anak yatim yang diadopsi oleh yayasan-yayasan yang non-muslim. Banyak. Dititipkan aja ke yayasan anaknya ini ya, saya adopsi aja. Ternyata di sana dimurtadkan. Anaknya orang muslim, anaknya orang Islam, tapi tatkala masuk ke yayasannya jadi Kristen. Banyak sekali. Ya, bantu itu sampean. Bantu perhatiannya. Kalau dia sudah kaya, perhatiannya aja. Karena dia kehilangan sosok orang tua yang memperhatikan dia, kasih sayang. Makanya Kanjeng Nabi bulan ini insyaallah sini akan mengundang anak yatim. Kalau kita nyantunin anak yatim, kita usap ubun-ubunnya, kepalanya kita usap, menandakan bahwa kita itu ada chemistry, ada sayang. Diusap kepalanya. Bayangkan itu sampean nggak punya orang tua, terus ada orang kaya dermawan, sampean diusap kepalanya, itu melambangkan dia itu bapak kita itu. Ada kasih sayang yang melalui tangan, usapan tangan itu. Bayangkan sampean yang jadi anak yatim itu, sangat berharap sampean itu uluran tangannya, terus anggapan dia itu anaknya gitu. Karena dia sudah nggak ada sosok ayah misalnya, sosok ibunya misalnya, yatim piatu, nggak sama. Kalau dia diadopsi itu nggak sama, kasih sayangnya itu nggak sama. Kaila yakuna dunalatan bainal aghniya minkum, agar supaya harta tadi itu, harta rampasan tadi itu, atau sekarang perekonomian yang sekarang itu tidak hanya berputar bainal aghniya, di antara orang-orang kaya saja. Jadi biar ada kepemerataan ekonomi, biar ekonomi itu
rata gitu loh. Jadi yang kaya nggak tambah kaya, yang miskin tambah miskin, dah rata, terjangkauin semua dengan adanya kita membantu kerabat kita yang sedang jatuh, kita bantu modal misalnya, biar dia itu bisa berkarya lagi, biar tidak hanya di kalangan kaya-kaya saja, orang kaya saja. Bainal aghniya minkum, biar harta tadi itu, biar perekonomian ini tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja, rata semua dapat. Jadi perekonomian itu akhirnya merata. Jadi cita-cita negeri dan agama tercapai. Negeri kita kan pemerataan ekonomi kan juga ada undang-undangnya itu kan. Islam pun, Tuhan pun di dalam Al-Quran berkata seperti itu, berfirman seperti itu. Wa ma atakumur rasulu, dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, fahuduhu, maka kerjakan. Gak usah nanya, sudah. Pokoknya apa yang disampaikan Rasul udah pasti benar. Karena Rasul itu as-siddiq, punya sifat siddiq yang selalu benar. Mustahil itu mustahil. Kanjeng Nabi itu kizib, dusta. Makanya apa-apa yang disampaikan oleh Rasul, fahuduhu, kerjakan. Gak usah banyak nanya, kerjakan. Kalau kita sudah paham, kerjakan. Wa manahakum anhu, dan apa-apa yang Rasul mencegahnya, melarangnya untuk kalian kerjakan, fantahu, maka jauhi, jangan dekati, sudah. Wattaqullah, maka takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, keras balasannya. Hukumannya Allah itu keras, dahsyat. Syadid, keras, iqab, dalam membalas. Kapan? Besok di neraka. Di sini kadang iya, apalagi di neraka. Makanya kita harus sami'na wa ata'na. Wa ma atakumur rasul, apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, fahudu, kerjakan, lakukan. Namun wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang dilarang terhadap kalian, fantahu, maka jauhi, hindari. Jangan coba-coba. Satu kali kepleset kita jatuh. Ya kalau jatuhnya selamat, kalau jatuhnya langsung mati. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah syadidul iqab, dahsyat dalam pembalasannya. Jadi jangan main-main kalau sama agama itu, harus sungguh-sungguh. Makanya innamal, gimana? Niat, masalah niat gimana? Masalah niat gimana hadisnya masalah niat? Gimana mas? Innamal a'malu binniyah, semua amal perbuatan ditentukan oleh niatnya. Kalau niatnya sudah sungguh-sungguh, pasti sungguh-sungguh. Tapi kalau niatnya aras-arasan, malas-malasan, hasilnya tidak maksimal. Yang penting kita itu harus kaya jiwa, ya. Jangan sampai kita itu miskin jiwa. Kalau kita miskin harta, masih kita berusaha, kerja keras, ikhtiar, dapat. Manjada wajada, manjada wajada. Kalau sampean sungguh-sungguh dalam hal apapun, pasti dapat. Gak usah orang muslim, orang kafir pun seperti itu. Bahkan kebanyakan orang kafir yang mengambil
ayat dari Al-Quran, hadis dari Kanjeng Nabi, bahkan orang miskin, bahkan orang kafir maksudnya. Banyak kalau waktu orang non muslim sudah bersedekah, bos, pol juga ngalah-ngalahin kita itu. Kita masih perhitungan kadang. Udah punya Al-Quran, Qurannya nyuruh seperti itu, tapi perhitungan aja. Wal yatama, jangan sampai kita itu merasa seperti anak yatim ya. Seolah-olah kita tidak punya orang tua, padahal kita punya orang tua. Itu kalau kita yatim dimasukkan ke hakikat seperti itu. Yatim, miskin, ibnu sabil. Yatim, namanya orang yatim, tidak punya orang tua, tidak punya bapak. Yatim piatu, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kalau saya waktu mondok dulu seperti itu niatnya. Ya Allah, saya yatim di sini, gitu. Saya yatim di sini. Saya nggak punya orang tua di sini, Allah. Perhatikan saya, gitu saya. Karena saya jauh dari orang tua. Waktu pondok itu seperti itu. Perhatikan saya, sayangi saya. Jadi saya jarang saya itu minta, bahkan nggak pernah dikirim tuh waktu mondok. Saya memposisikan saya seorang yatim, tapi untuk Allah. Yatim ya Allah, namanya anak yatim. Butuh bapak, butuh ibu, ya engkau. Gitu. Dan juga Kanjeng Nabi juga diyatimkan sama Allah. Supaya apa? Supaya kalau ada kesusahan, enggak pak, enggak gitu. Ma, enggak gitu. Bukan ya Abi, bukan gitu. Tapi ya Rabbi kan. Itu hakikat Kanjeng Nabi Muhammad diyatimkan oleh Allah. Biar kalau ada permasalahan, ada tantangan, ada aran melintang, bukan bapaknya, bukan ya Abi yang dipanggil, namun ya Rabbi gitu. Itu Kanjeng Nabi. Hakikat dari diyatimkannya Kanjeng Nabi agar dia tidak tergantung sama orang, bahkan sama abinya sendiri. Namun Allah menggiringnya dia supaya bergantung pada Allah, pada Rabbi. Makanya Kanjeng Nabi kalau ada sesuatu, ya Rabbi, ya Ilahi gitu. Ya Ilahi anta maksudi, ya Allah, ya Tuhanku, engkaulah tujuanku, waridaka matlubi, dan ridhamu yang aku cari. Itu makanya jangan sampai kita itu merasa yatim dalam hal kekurangan kasih sayang. Minta sampai pas di sini nggak ketemu sama orang tuanya, ya Allah saya yatim di sini, tapi saya punya bapak ya. Wal masakin, dan juga miskin. Miskin apanya? Jiwanya. Jangan sampai kita itu ketergantungan terhadap makhluk yang akhirnya mengecewakan diri kita. Sampai kalau semakin tergantung sama makhluk, semakin banyak nanti kecewanya. Miskin kita di hadapan Allah, iya, minta sama Allah yang Maha Kaya, kaya segalanya, kaya harta, kaya kasih sayang, minta sama Allah. Jangan sampai kita merasa miskin di depan makhluk, ketergantungan, pingin diperhatikan, pingin dipuji, pingin disanjung. Itu miskin namanya, miskin jiwa. Wabni sabil, dan melanglang buana, bermusafir akalnya. Orang lain punya ini, dia ingin punya ini.
Orang lain punya itu, dia ingin punya itu. Orang lain sudah nyampe sana, dia ingin nyampe sana. Terus bermusafir. Jangan sampai jiwa kita bermusafir, berandai-andai, andai, umpama, andai. Gak boleh berandai-andai. Terus wama atakumur rasul fahudhu, apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, sami'na wa ata'na, sudah kerjakan. Dengarkan, pahami, kerjakan. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang dilarang atas kalian oleh Rasul, fantahu, maka jauhi, hindari. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Rizki